Halo, selamat jumpa. Selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi terupdate di Indonesia yang mengupas tentang hype kopi di Indonesia, alat-alatnya terutama ya. Ini apa? Ini adalah WPM. WPM Well Home Pro yang fungsinya untuk steam susu. Dibahas apanya nih oleh Coffee Technician? Kita akan bahas di tepatnya gimana sih gitu loh. Tepatnya seperti apa? Karena banyak sekali teman-teman atau user-user di luar sana yang menggunakan ini baik di rumahan maupun di bisnisnya, terutama di bisnis. Banyak sekali nih gitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, share channel kita agar kita bisa selalu bikin update-update terbaru di bidang kopi di Indonesia. Oke, langsung aja. Ini Well Home Pro Steamer. Ini adalah alat steam susu atau alat untuk membuat air panas juga. Dia fungsinya tadi sudah disebutkan, steam susu dan air panas gitu ya. Dia ini pakai tank. Ini tanknya. Nah, tank airnya. Di sini dia nanti akan memanaskan air dan ini akan bisa mengeluarkan steam serta air panas. Fungsinya hanya steam susu. Kita misalkan mau bikin cappuccino, kita mau bikin americano bisa pakai ini. Tapi Coffee Technician di sini membahas ini kok banyak dipakai ya? Ya karena memang hanya ini yang lumayan tangguh untuk steam susu aja dibanding yang kita di atas kompor yang lebih berbahaya lagi ya. Di atas kompor itu lebih berbahaya lagi alat-alatnya. Gitu. Ada kan steamer-steamer yang di atas kompor itu bahaya. Kalau menurut Coffee Technician itu bahaya ya. Jadi bukannya Coffee Technician menjelekkan, enggak. Ini lebih keberbahayaan aja ketika digunakan di operasional. Ini alat WPM ini digunakan untuk steam susu biasanya di komersial itu dia untuk mana ya? Aduh nggak ada ininya nih, milk jugnya. Pakai ini aja lah. Contoh ini milk jug lah ya. Dia biasanya nanti steamnya begini, kita tinggal pencet, dia otomatis untuk nyetim. Sampai udah dapat kita pencet lagi. Gitu aja sih ya. Kalau untuk Coffee Technician terangkan untuk penggunaannya. Yang perlu diperhatikan dari alat ini sebenarnya adalah jangan sampai dia on terlalu lama atau dia digunakan tingkat tinggi dalam kegiatan operasional kita. Contohnya misalnya kita bikin 10 cappuccino pakai ini terus. Ini akan sangat-sangat kasihan, mesin ini capek nanti dia ya. Karena memang Well Home ini Well Home ini memang hanya bisa untuk home use aja kalau menurut Coffee Technician. Kok banyak digunakan di cafe? Ya semua bisa digunakan lah, home use bisa juga di cafe. Cuma alat ini, Well Home Pro ini hanya untuk steam saja gitu. Dan biasanya maksimal ya sudah satu kali jalan kita bikin sekitar 5 cappuccino gitu sekali steam. Misalkan kita pakai yang 500 ml atau 600 ml nggak masalah karena satu porsi itu kan sekitar 120-130 ml ya untuk cappuccino. Jadi ini masih layak ya kalau digunakan untuk light aja, light condition. Jadi jangan under pressure. Kelemahannya dia, ini bukan kelemahan sih ya, lebih ke arah kapasitasnya. Kalau kita beli alat ini ya, kapasitasnya ini wattnya besar satu, terus partnya agak lumayan rumit nih. Kalau rusak, perawatannya pun sebenarnya ini mesin tidak perlu perawatan sebenarnya ya. Sebenarnya itu nggak perlu perawatan karena memang mesin seperti ini itu pipanya saja dia dari plastik, jadi memang tidak perlu perawatan. Plastiknya plastik tentunya yang tahan panas dan food grade ya. Mereka sudah pikirkan hal itu. Dia tidak perlu perawatan yang sangat signifikan. Paling kita hanya masukkan pembersih jalur air aja di sini, kita buang standar. Ada kok video-videonya di YouTube, di channel lain juga ada. Hanya kita rajin-rajin aja dan terutama kita jangan paksa dia untuk bekerja keras gitu ya. Terus kita perlu beli nggak sih hal-hal alat seperti ini? Ya kalau memang perlu beli silahkan dibeli, tapi kita juga harus tahu mesin ini tepatnya seperti apa digunakannya, gitu ya. Kalau dia digunakannya pada komersial yang sehari lebih dari 20 gelas, lebih baik kita beli mesin kopi beneran lah ya. Yang kan ada tuh yang sudah kalau di kamera itu disebutnya prosumer. Seri prosumer dia walaupun masih fibra tapi dia masih durabilitasnya bagus. Banyak Coffee Technician pernah jual juga sebelumnya, ada Royal. Kita pakai Royal yang satu grup yang masih fibra itu lumayan. Kalau Nova Simonelli Coffee Technician tidak pernah sarankan karena setelah Coffee Technician bongkar ada beberapa
Coffee Technician, banyak lah ya kita bongkar. Jalur air Novasi Monelli itu rawan mampet gitu ya. Jalur airnya, makanya setelah berapa lama pemakaian dia akan airnya sekecil sendiri dan tidak normal kembali gitu. Nah, WPM ini kalau menurut Coffee Technician sih ya appearance aja ya, appearance sama ya kelihatan pro aja. Cuma ya gimana ya bilangnya, kalau buat bisnis ya kalau kita bisa pakainya sih nggak masalah. Cuma kalau dipaksakan atau dihypekan, wah ini mampu, waduh, Coffee Technician pribadi bilang ini nggak tepat ya gitu. Selain wattnya juga mirip-mirip sama mesin kopi, mendingan kita beli mesin kopinya aja sekalian. Karena mesin kopi ini clue ya, clue buat teman-teman semua. Mesin kopi itu secara watt, baik rumahan maupun semi komersial atau yang prosumer ya. Kalau komersial ada lagi, pasti wattnya di atas 2000. Itu mirip-mirip wattnya, di atas 1000, 1200, 1300, 1400 gitu ya. Kalau Coffee Technician akan memilih mesin. Daripada beli ini cuma khusus untuk steam aja, dan durabilitasnya juga jauh di bawah mesin pastinya gitu. Pilih mesin aja kalau Coffee Technician ya gitu. Cuma banyak sih yang hype kan, jadi Coffee Technician juga bingung nih mau bilang apa ya, dibilang nanti menjelekkan nanti ada pasal ITE lagi. Jangan, ini tepat-tepat aja, tepat, hanya kita tahu aja cara pakainya di mana. Kelemahan-kelemahannya tadi kita udah tahu, ini mesin jangan dipaksa. Terus plumbing di dalamnya ini banyakan pipa-pipa kecil ya, pipa kecil, heaternya pun masih sistemnya dia yang elemen pemanas disembur sama pompa ya, dilewati air. Jadi dia mirip seperti apa ya, kalau Coffee Technician bilang ini water heater lah ya, water heater tapi yang melewati elemen pemanas kayak HX lah ya gitu. Terus yang tepatnya gimana ya, kalau dengan angka ini kalau nggak salah pasarannya sekitar 4 ke atas lah ya. Lebih baik saya beli mesin second kalau saya pribadi, daripada saya harus pakai mesin ini terpisah, terus yang buat kopinya terpisah lagi. Memang kelihatannya hanya untuk apa ya, Coffee Technician tuh dulu pernah bercanda sama teman-teman tuh dulu gini, kita tuh bukan sirkus, kita itu praktisi, kita itu orang yang bikin kopi bukan mempertontonkan cara bikinnya, tapi kita berikan hasilnya gitu. Jadi Coffee Technician bilang mendingan beli mesin aja. Kalau yang kayak gini nggak masalah, boleh. Yang kayak gini nggak masalah, boleh. Yang nggak boleh itu kita terlalu fans boy sampai kita melupakan bahwa setiap brand itu juga mesin yang kita gunakan ada kelemahannya. Semua ada kelemahannya. Yang bikin dia sempurna itu adalah operatornya. Makanya kalau di bahan mentah pun ada namanya professional product ya. Jadi kita pakai orang-orang yang profesional yang bisa gunakan itu produk. Bahkan alatnya pun juga gitu ya. Jadi WPM ini boleh digunakan. Dikupas tuntasnya apa? Itu tadi. Ini harus hati-hati kita pakainya. Airnya jangan pakai air-air yang sembarangan. Biasanya nih airnya sudah ada softenernya biasa di dalamnya, nanti pelembutnya. Jadi mesinnya nggak kerja keras karena kan panas. Ketika dia terlalu banyak mineralnya nanti akan bikin kerak juga di dalam gitu ya. Terus apalagi ya, bingung juga Coffee Technician nih, karena Coffee Technician punya prinsip bukan menjelekkan tapi membahas terbuka gitu. Ya untuk pribadi fine, light business fine selama kita tahu cara gunakannya. 5 cup istirahat, aman. Hanya nanti tinggal kitanya gini, ketika kita mau bisnis dengan tepat, maka kita harus upgrade alatnya ke yang tepat atau start with the proper equipment ya. Nah ini termasuk yang proper ketika kita balancing dengan budgeting, termasuk yang proper. Hanya Coffee Technician selalu sarankan harus siap untuk upgrade. Agar apa? Kita kejar omset di bisnis kita ya. Jadi WPM ini bisa digunakan, fungsinya saran Coffee Technician hanya untuk steam aja, nggak usah air panasnya, nggak usah gitu ya. Hanya untuk steam aja, dan dia nggak usah banyak-banyak. Setiap hari itu paling 20, tapi ya bisa di atas itu, hanya jeda waktunya tuh harap kita tahu ya kondisi mesin ini. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa pasti akan rusak. Gitu ya. Harga di online shop banyak. Keputusan untuk membeli semua kembali ke teman-teman semua. Mau beli boleh, nggak beli nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu ya, Coffee Technician bahas ini
lebih arah kita proper nggak pakai alat ini. Kalau untuk di rumah nih proper banget. Karena mesin kecil pun ketika steam ada kosongnya tuh, ada kosong uapnya ya. Kalau ini dia full, uapnya full terus dia. Makanya ditemukan alat seperti ini yang full untuk steam aja lebih bagus. Karena kalau mesin seperti ini masih ada terlalu wet ya, kalau kita bilang terlalu wet uapnya. Gitu ya. Oke, untuk sementara untuk WPM itu dulu. Kesimpulannya semua kembali ke kita semua teman-teman ya. Mau beli boleh, kita harus tahu cara pakainya. Nggak beli, ya Coffee Technician nggak bilang untuk nggak beli. Semua kembali ke teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu subscribe, dukung channel kita, di-share channel kita, agar kita bisa bahas terus tentang the hype of coffee ya di Indonesia nih. Kita bahas nanti apa aja nih alat-alatnya. Ini juga belum dibahas nih ya, yang coffee pot. Ini dulu banyak nih, tahun 2000-an awal pakai coffee pot. Karena memang dulu tuh kopi bentuknya pot yang single origin. Jadi lebih clean. Oke ya, sementara itu dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih.